Halo, salam sehat ya. Hari ini saya akan mereview perlengkapan apa saja yang harus dipersiapkan untuk menyambut kelahiran bayi kita. Karena kehamilan saya sudah memasuki 36 minggu, saya akan men-share ke bunda-bunda semua apa saja sih yang harus kita punya, yang wajib kita punya untuk perlengkapan bayi baru lahir. Karena ini masih musim pandemi ya, COVID-19, maka saya membeli perlengkapan bayi baru lahir saya pastinya di online shop. Karena untuk keamanan juga, itu di online shop ini nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi. Dan pastinya barang yang saya beli ini anti mubadir dengan budget yang terjangkau, tidak butuh biaya yang mahal ya mams. Ini yang pokok yang harus mams punya untuk perlengkapan bayi baru lahir. Tapi sebelumnya yang belum subscribe channel saya, di subscribe dulu ya mams, agar untuk mengembangkan channel saya ini lebih semangat lagi. Dan juga jangan lupa di share agar yang membutuhkan informasi mengenai kesehatan dan juga informasi mengenai perlengkapan apa saja yang wajib punya bagi mams untuk menyiapkan perlengkapan bayi baru lahir Anda. Oke, langsung saja kita review. Baik, langsung saja ya mams. Ini adalah berbagai perlengkapan yang wajib mams punya ya. Termasuk saya yang wajib saya punya untuk menyambut kelahiran bayi saya menjelang kelahiran nanti, karena ini sudah mendekati persalinan. Tidak perlu membutuhkan baju yang terlalu banyak dulu ya mams untuk bayi baru lahir ya. Karena apa? Karena bayi itu cepat naiknya, berat badannya itu cepat naiknya. Jadi dibeli secukupnya dulu. Nanti kalau udah 1 bulan kita lihat pantau berat badannya berapa, kan nanti kan di posyandu ya kan mams. Nanti kita tahu berapa berat badannya. Kalau naik ya udah kita beli lagi sesuai ukuran bayi kita. Dan kalau misalkan mams semua belinya di awal, borong semua ya, diborong semua perlengkapannya, banyak bajunya, banyak celananya, itu nanti akan mubadir ya mams. Jadi ini tips dari saya, beli secukupnya aja dulu, minimal 4 atau 3 pasang itu sudah cukup ya. Nanti untuk kekurangannya bisa dilengkapi sambil jalan. Oke, langsung saja ya mams. Saya untuk versi saya ya, ini mempersiapkan yang pertama adalah baju lengan panjang. Ini saya contohkan satu ya. Baik, yang pertama adalah baju lengan panjang. Karena di rumah sakit ya, setahu saya dia mam semua harus mempunyai baju lengan panjang yang seperti ini. Ini untuk memudahkan agar nanti si susternya mengganti bajunya. Dan karena kalau bayi baru lahir itu kan pasti sering itu ya, gumoh ASI kayak gitu. Jadi nanti gampang untuk gantinya, nggak seribet kayak pakai jumper romper seperti itu ya, jangan dulu. Jadi lengan panjang seperti ini saya belinya di Shopee ya. Nanti harganya saya sertakan di link, bisa dicek di tokonya langsung. Ini saya pakai merek Hoyoyo 0 sampai 3 bulan ya mams. Dan ini saya beli pisah ya. Kalau di online shop itu ada yang pisah, ada yang setelan. Saya belinya pisah. Dan celananya saya samakan aja. Ini juga udah dicuci, udah bersih. Ini mereknya Jahoyoyo. Ini contohnya seperti ini ya mams. Seperti ini. Nah, kemudian yang kedua adalah baju pendek. Baju lengan pendek. Mana ya baju lengan pendek nih? Ini baju lengan pendek ya. Ini adalah mereknya Hoyoyo juga, 0 sampai 3 bulan. Ini merek Hoyoyo, menurut saya ini bahannya adem, halus. Dia mau standar kayak, dia SNI, standar SNI ya, dia juga SNI. Dan juga dia kainnya itu melar gitu mams. Dia sama kayak Libi. Tapi kalau Libi itu agak tebel. Tapi ini juga tebel sih, lumayan tebel sih, adem ya, nggak apa-apa lah untuk gantian aja.
seperti ini. Dan ini saya juga belikan celananya. Celananya itu, kalau celananya saya nggak ngambil yang Huyuyu ya mams. Kalau yang pendek ini saya belikan yang merek Libby. Ini saya merek Libby, saya samakan aja sama warnanya gitu ya mams. Seperti ini. Nih. Baik, untuk celana pendeknya yang lengan pendek tadi, saya pakai merek Libby ya mams. Ini bahannya adem, bedanya sama Huyuyu dia lebih tebel, lebih tebal gitu, adem. Kalau Huyuyu juga adem, cuma bahannya masih tebal Libby. Seperti itu ya mams. Oke, kemudian harus punya juga lengan kutung ya. Lengan kutung ini biasanya dipakai kalau bayi misalkan sumuk-sumuk gitu, udara masih panas, dipakai ini untuk ganti-ganti aja. Dan juga ini yang berkancing ya mams. Ini aku pakai merek Huyuyu juga. Ya aku sertakan linknya ya. Ini bahannya selaras Libby ya mams. Jadi jangan khawatir kalau mau beli merek Huyuyu. Dan ini saya beli celananya juga. Ini saya beli mereknya Huyuyu juga. Kebetulan memang ada di situ yang warnanya itu selaras gitu loh mams. Ya. Seperti ini. Kenapa kita harus punya yang baju motif kutung ini sama celana yang kutung ini? Karena nanti baby itu akan sering ngompol ya mams. Jadi kalau bayi baru lahir diusahakan itu jangan pakai pampers dulu. Karena apa? Takutnya nanti iritasi karena kulitnya belum kuat ya untuk adaptasi dengan bahan-bahan yang seperti pampers gitu, jangan dulu. Tapi kalau misalkan bayi baru lahir, kalau di rumah sakit itu pasti sehari 2 hari pasti dipakai, nggak apa-apa. Nanti dikasih diapers, terus sampai sebulan jangan dipakai pampers dulu. Itu kalau saya ya. Ini udah cocok ya mams, seperti ini. Oke, ini bahannya adem juga. Saya sisihkan dulu. Yang kutung sudah, kemudian punya lagi untuk gatuknya si kutung ini saya juga beli juga. Ini mereknya apa ya? Sama sih, ini Huyuyu. Tapi yang motif gitu. Kurang lebih yang mams persiapkan ya 3 pasang ya. 3 pasang celana baju gitu, atau 4 pasang boleh. Kalau saya sih celananya saya banyakin karena takutnya nanti ngompol gitu. Kemudian kutung udah, yaitu popok ya, popok kain. Popok kain ini harus punya ya, minimal 3 atau 4. Dan ini saya beli di merek Libby. Kenapa saya pakai ini? Karena ini bahannya itu halus banget, adem, nggak panas. Ini tebel. Bener-bener deh, ini rekomen banget, ini Libby. Bagus. Ini saya beli itu ada warna avocado juga. Ini untuk nanti menyamakan baju-baju yang lain karena bajunya itu polos saya belinya, maka popoknya harus ada yang motif gitu ya, mams. Kemudian popok sudah. Kemudian harus juga ada, saya siapkan seperti jumper. Jumper ini seperti ini, mams. Nah, seperti ini. Jumpers. Seperti ini. Jumper motifnya ini saya beli di merek apa ya ini? Ini kualitasnya bagus banget, Max. Nanti dikepoin aja ya di link deskripsinya. Ini saya belinya yang motif kancing cetik gitu ya, yang bukaan gitu. Yang bukaan gitu ya, Mams. Jadi tinggal dibuka kayak gitu loh. Susah banget sih ini. Ya nggak kancing gitu, langsung ceklik-ceklik gitu kayak apa ya, cetitan gitulah. Ini keren menurut saya. Bahannya adem, tebel, dan juga molor seperti ini. Ini cocok banget untuk bayi ya, biar nggak sensitif, karena kan sensitif kulitnya, jadi cocok aja untuk bayi. Seperti ini. Ini usia 0 sampai 3 bulan. Ini kenapa saya belikan ini? Ini saya beli ada 3 ya.
Ada 3 karena kalau di rumah sakit ya, saya nggak mau membedong terlalu lama karena untuk mobilisasi bayi saya juga nantinya biar aktif geraknya gitu. Saya tinggal kasih romper itu paling nanti hari ke-2 ya, kalau saya mau pulang saya bawa 1 gitu. Tapi ini itu yang khusus terbuka kakinya gini. Kemudian saya beli yang jumper rompernya yang model gini, Mams. Nih. Rompernya ini bagus banget. Ini aku beli mereknya ini Velvet Junior nih, kayak gini motifnya bagus banget kan. Tuh. Ini keren-keren banget ini. Bagus menurutku. Karena bahannya itu Velvet Junior Libby itu menurut aku kualitasnya sangat bagus untuk kulit bayi. Kalau Hoyoyo itu masih standarnya ya, jadi masih bagus tapi tebel dan tidak semelar si Libby dan Velvet Junior. Ini yang Velvet Junior saya beli itu. Ini pendek. Ini kenapa saya beli ini? Ya, karena tadi yang saya beli baju lengan panjang, lengan pendek, sama kutungnya itu saya cuma beli itu hanya 4 saja ya, Mams. 4 pasang. Maka saya belikan yang jumper itu 4, romper 4 gitu. Ini yang pendek agar nanti kalau siang kalau di rumah kepanasan gitu bisa dipakein. Ini melar banget, ini adem banget bahannya. Ya, ini model kancing kayak gini. Jadi nanti kalau misalkan mau ganti popok tinggal dibuka aja, nggak usah dari atas gitu ya. Oke, Mams. Kemudian jumper udah, romper udah. Ini yang jumper pendek ya. Ini pendek semua, yang 4 ini aku beliin itu pendek semua. Sekarang yang panjang itu aku cuma beli 3, Mams. Jadi ini semacam pengganti bedong gitu loh, Mams. Ini juga aku belinya juga di Velvet, merek Velvet. Kayak gini. Keren banget. Nih, aku belinya ini yang tertutup ya. Jadi yang kakinya tertutup. Ini biar nanti di rumah sakit nggak ngedong terus gitu. Nih kalau misalkan mau ganti si popoknya tinggal dibuka aja ini cepetannya ini. Tik-tik gitu. Nih. Rekomen banget deh ini tokonya. Bagus. Memang harganya sangat terjangkau, kalau menurut saya nggak terlalu mahal. Sesuai dengan bahan dan kualitasnya. Baik, selanjutnya ada bedong. Bedong saya hanya punya 3. Saya persiapan hanya 3. Kenapa? Karena saya tadi nggak mau membedong anak saya terlalu lama. Jadi saya belikan ini romper yang tertutup kakinya biar bisa gerak aktif gitu. Nanti biar sama saya gendong gitu. Udah si bedong udah. Kemudian saya siapkan kaos ini ya. Kaos porot ini ya. Ini saya pakainya merek Libby. Maaf. Libby sama Velvet. Ternyata ini yang Velvet saya belikan itu ada 3, yang Libby itu 2. Ternyata merek Libby ini ya, Mams. Merek Libby ini ternyata bahannya itu lebih tipis daripada si Velvet. Kalau Velvet ini dia tebel, melar gitu, melar. Dan juga nih Velvet Junior. Ini ya. Ini melar lebih tebel daripada si Libby. Kalau Libby itu tipis. Dan warnanya itu lebih putih si Velvet. Tapi nggak apa-apa, dua-duanya kualitasnya bagus menurut saya. Ini lebih tipis adem gitu, kalau yang ini tebel adem gitu. Terserah Mam semua ya. Kalau saya sih rekomendasikan 2 produk tadi. Berbahan Velvet sama Libby. Maaf saya batuk. Kemudian selanjutnya harus ada sarung tangan, sarung kaki ya, Mam. Ini kalau saya menyiapkannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kan kalau bayi kadang tangannya kan dipakai ngusap-ngusap gitu, sering kotor, maka harus saya ganti gitu. Kenapa saya beli warnanya kuning, hijau, sama biru, saya samakan sama baju-bajunya aja, yang main gitu, biar serasi. Kemudian ada topi. Topi saya hanya cuma beli 3 ya.
Jadi ini yang besar ini nanti kalau untuk pulang dari rumah sakit deh aku pakein ini. Kalau pas bayi lahir pakainya yang tipis aja biar nggak pengap gitu. Hanya untuk melindungi dari dingin aja sih kalau topi. Dan itu wajib punya karena memang bayi baru lahir itu untuk menghindari dingin. Kalau di rumah sakit kan dingin kan, itu untuk menyiapkan biar nggak kedinginan gitu. Sarung tangan, sarung kaki sama ini. Kemudian saya belikan kayak kaos kaki sepatu gitu loh mams. Ini kaos kaki sepatu saya belikan satu aja karena kan nanti nggak tahu 1 bulan lagi kan musim pandemi kayak gini nggak mungkin saya ajak keluar. Saya akan stand di rumah aja. Nanti kita lihat perkembangannya, berat badannya semakin nambah maka akan sepatunya akan ganti juga. Ini cuma untuk pas nanti dipakai kalau mau ke rumah sakit pulangnya aja sih ini. Kayak gitu, satu aja ya mams ya, jangan banyak-banyak dulu. Oke, selanjutnya adalah ini alas ompol ya, alas ompol. Ini juga wajib punya. Karena nanti selain perlak, di atasnya nanti dikasih alas ompol ini. Biar apa? Biar kita memudahkan agar tidak selalu mencuci si perlak ya. Yang dicuci adalah alas ompol. Kemudian wastafel, ini wastafel saya beli 3. Kenapa saya beli 3? Karena 3 itu nanti 1 untuk muka. Yang kedua ini untuk bokong ya, khusus untuk pantatnya. Dan kalau misalkan habis BAB kayak gitu, nanti buat ngelap seperti satunya. Yang satunya untuk persiapan untuk mukanya lagi gitu. Kemudian handuk, ini handuk saya belinya ini di merek. Ini bagus, nanti saya sertakan di link ini. Ini kualitasnya adem. Gede gitu, bagus, motifnya bagus. Saya bukain ya. Nih, ini juga ada kayak, ini sudah di steril semua ya. Ini nggak usah deh, udah kelihatan. Ini saya beli 2 ya, karena nanti buat ganti. Karena kalau kita pakaiin handuk, bukan hanya untuk bayi aja ya. Itu memang harus 2 hari sekali diganti gitu, biar nggak kena jamur. Kemudian selanjutnya adalah selimut. Ini selimut saya beliin 2. Buat gantian aja sih ya. Ini selimutnya itu bagus, adem. Ini merek apa nanti saya akan sertakan linknya. Nggak saya buka karena sudah saya cuci. Udah. Ini 2 halus banget, adem bahannya. Kalau nggak salah harganya 1 itu, kalau nggak salah ya mams, ini harganya 1 tuh 35.000. Ini saya beli 2 tempat yang berbeda, satunya 33.000 berapa, yang satunya 35.000. Oke, mengenai baju ya, baju panjang, baju pendek, kutung, celana panjang, celana pendek, celana kutung, sudah semua ya kaos. Kenapa saya nggak pakai gurita ya? Karena memang peraturan sekarang, peraturannya yang terbaru tidak diperbolehkan bayi menggunakan gurita. Karena itu nanti akan menghambat ya, menghambat organ dalam bayi untuk pernafasannya. Maka kita ganti dengan kaos porot seperti ini ya. Oke, yang khusus newborn. Oke, selanjutnya saya akan ke barang-barangnya ini ya. Kalau ini nggak perlu di itu sih, nggak ada yang nggak perlu di steril. Ini itu adalah kasur bayi ya mams. Kasur bayi sudah sepaket sama bantal sama gulingnya 2. Nanti kalau misalkan kurang bisa dilengkapi dengan beli guling lagi gitu. Kalau saya sih seperti itu. Kemudian ini juga udah ada perlaknya di dalam. Ada perlaknya dan saya beli lagi ini perlak 1. Kenapa? Karena saya 2 hari sekali mau saya ganti si perlak itu buat tidur bayi biar nyaman gitu. Kan kotor, nanti bisa dicuci. Pakai yang ini, terus nanti cuci lagi pakai yang ini, ganti lagi seperti itu. Kalau mungkin mau butuh yang baru, beli aja kekurangannya seperti itu kan. Kemudian selanjutnya adalah ada ini perlak apa ya, alas iler ya. Ini modelnya kayak cepet gitu. Ini belum aku sterilin karena baru datang tadi. Aku juga nggak tahu kenapa baru datang. Lama ini tapi murah ini mam. Nanti aku akan nyertain ya link sepertinya. Oke, plastiknya nggak perlu. Ini nanti sterilkan aja, dicuci.
laundry gitu. Nah ini modelnya kayak gini mams, ini kancing kayak gitu, kancing jadi dicepetin gitu kayak gini, ini di dadanya gitu. Nah jadi ini untuk alas iler ya, atau alas kalau misalkan habis minum susu buat dilapin aja biar nggak ke mana-mana gitu, baju dan lain-lain gitu. Oke ini sudah. Kemudian saya juga beli ini mams, ini juga penting ya untuk alas ilernya, tapi ini kayak semacam mangkok gitu. Ini bahannya itu awet sih menurut saya, ini kandel dan ini rekomen banget deh. Ini bakal berlaku sampai bayi itu nggak hanya 0 sampai 3 bulan ya, ini bisa sampai 6 bulan bisa dipakein. Kayak gini saya bukain. Nih. Itu keren banget juga gitu, digantungin di lehernya dia kan. Terus dia makan apa? Kayak minum susu atau makan nanti ini pakai 3 sampai 12 bulan ini kayak gini modelnya. Ini lentur banget, ini kayak perlak ibu mau masak kayak gitu ya, perlak ya. Perlak rumah sakit, perawat dokter juga kayak gini sama. Ini perlak bagus. Menurut saya rekomen, saya beli 2 ya. Letaknya beda. Kemudian ada yang penting lagi adalah si perlak. Nah ini perlak yang saya omongin tadi. Kenapa saya beli perlak itu ada 2 ya mams. Yang satunya panjangnya segini, ini panjang banget. Panjang banget ini, kurang lebih ya 1/2 meter lah ya panjang ini. Ini untuk perlak. Ini untuk perlak di kasur ya, di kasur yang panjang ini. Kalau ini untuk perlak mandi. Jadi kalau habis mandi langsung diatasin diperlak sini biar nanti nggak membasahi kasur gitu. Kalau ini kan untuk perlak untuk khusus untuk tidur. Jadi kalau mau tidur ngompol pun ya ada di perlak ini, nggak apa-apa gitu. Saya beli 2. Kemudian ada lagi tisu basah. Nah ini adalah saya beli di Caution Baby. Ini pas itu ada promo ya, beli 1 gratis 1. Ini harganya kurang lebihnya 15 sampai 16 ribuan lah kalau nggak salah. Ini dapat 2. Ini untuk kalau misalkan pupsnya bayi kan nggak terlalu kotor ya, jadi bisa dilapin dulu seperti ini. Dan juga siapkan tisu kering ya, untuk ngelapain aja sih tangan kita setelah bersihin bayi kenapa gitu. Ini tisu kering, terserah mau merek apa. Kemudian tak penting juga adalah perlengkapan care kit ya. Ini adalah untuk perlengkapan seperti sisir, ada suhu, termometer ini ya maksudnya. Terus ini ada sedot ingus, gunting, pinset, terus juga potongan kuku, semuanya ini lengkap di sini. Ini saya beli satu set ini kalau nggak salah harganya itu 60 sampai 70-an lebih gitu. Tapi ini bagus banget karena ini lengkap. Kalau misalkan mams semua bingung, misalkan ada ingus ya yang harus dibersihin, ya dibersihin aja. Itu bisa pakai alat ini. Seperti itu. Kemudian ini saya pakai Pampers yang Comfort Sweetie. Menurut saya yang Sweetie ini, sepengetahuan saya ketika di rumah sakit itu Sweetie yang khusus newborn ini sangat bagus menurut saya ya, dibandingkan dengan maksudnya merek-merek yang lain. Menurut saya ini lebih banyak cocoknya di baby newborn daripada Pampers merek lain, karena ini dia modelnya tipis gitu tapi tidak bergelembung gitu, tidak menyisakan gelembung-gelembung gitu ya, dan tidak membuat si ruam pantat baby gitu. Oke mams, saya belinya ini ya kurang lebih, saya lupa ya ini, nanti saya sertakan linknya aja. Oke, selanjutnya adalah ini perlengkapan mandinya ya. Ini ada hair body wash, ini yang satu fungsi aja sih, kalau menurut saya nggak perlu ribet-ribet, karena nanti di rumah sakit kita biar, atau di tempat pesanan biar bawa ini aja gitu. Ini khusus hair and body wash. Dan juga ini diapers, ini penting diapers tadi ya, sebelum misalkan habis dipakein popok itu diolesin ini biar enggak ruam. Kemudian ini saya beli telon, yang minyak telon ini yang mengandung ini anti nyamuk, karena selain anti nyamuk menurutku fungsinya lebih bagus yang ini ya setahu saya, karena biar nggak digigit nyamuk gitu, kuat banget ini.
Kemudian kasa steril. Kasa steril ini nggak perlu pakai yang kasa yang pakai alkohol gitu, nggak perlu ya mams. Karena ini dipakein untuk merawat tali pusar bayi. Karena tali pusar itu akan mengering nanti kurang lebih 5-7 hari ya. Jadi bisa diganti sendiri gitu kalau di rumah. Cotton bud juga harus punya. Ini yang khusus untuk baby, jadi yang kecil kayak gini ya mams ya. Nanti saya akan sertakan di linksnya. Kalau kurang ya beli lagi. Terus saya pakai botol. Kalau kamu botol merek apa terserah ya. Saya sih seadanya sih kalau saya botol. Karena nanti kemungkinan kalau asinya lancar kan nggak perlu pakai botol. Ini untuk persiapan emergency aja sih mams. Kalau misalkan mendadak ya kita asinya ditaruh di botol asi gitu. Kemudian ini ada pompa asi sih. Pompa asi aku beli yang standar aja pompa asinya. Untuk jaga-jaga aja sih emergency kayak gini. Saya nggak terlalu mementingkan. Yang penting ada gitu. Kemudian satu lagi ada yang kurang. Nih. Nah ini adalah botolnya ya. Ini botol tempatnya udah saya sterilkan ini. Udah di steril tinggal pakai. Nih. Ini adalah botol untuk misalkan nanti asinya nggak keluar. Kalau misalkan ibu melahirkan kan 1-2 hari itu memang susah asinya keluar. Tapi ada juga yang udah lancar sih. Nggak apa-apa, itu udah kodratnya seperti itu. Ini siapkan aja nanti kalau untuk asinya nggak lancar kan bisa taruh situ. Terus apalagi ya yang belum. Ini sudah kenapa? Nah ini juga nggak kalah penting ya. Ini namanya adalah cotton ball. Cotton ball itu kapas bulat-bulat gitu yang digunakan untuk ketika baby itu habis gitu ya, habis BAB, kemudian dibersihin dikasih air aja, kasih air anget gitu, sama air bersih boleh diperas gitu untuk membersihkan. Kemudian baru pakai tisu basah itu boleh. Kemudian tak lupa saya siapkan itu ada gendongan gini ya mams. Ini gendongan saya sih serba gendongan aja sih gitu. Ini kuat kok. Itu nanti saya akan sertakan harganya. Dan juga tak lupa ini adalah tempat baju baby. Nanti dipisahkan aja ya mams, jangan dicampur sama mama papahnya ya bajunya yang kotor. Ini tuh nyiapin baju kotornya aja. Dan tak lupa ini baknya. Saya nggak beli bak yang mahal-mahal ya. Kenapa? Karena fungsinya sama gitu. Fungsinya sama. Oke. Itu aja ya mams yang saya persiapkan untuk menyambut kelahiran bayi saya. Silahkan mams semua yang mau merekomendasikan mana yang perlu dibeli dan mana yang mungkin kurang. Kalau menurut saya sih ini sudah cukup, sudah yang paling penting aja ini. Nggak perlu banyak-banyak karena kita nggak tahu nanti ketika lahiran dikasih kado kemana kemudian kan nambah banyak lagi kan, nanti nggak kepake lagi gitu. Secukupnya aja dulu, jangan terlalu banyak. Yang dibeli secukupnya, sepentingnya dulu gitu. Itu kalau saran saya ya, tips dari saya seperti itu. Gitu aja ya mams. Sudah itu aja sih yang saya beli. Mungkin kalau ada yang kurang-kurang bisa dilengkapi sendiri ya. Baik, itu tadi ya mams yang saya persiapkan atau perlengkapan wajib yang harus kita punya ketika menyambut kelahiran bayi kita. Nggak kurang nggak lebih, itu sudah lebih dari cukup agar tidak mubazir ya barang yang kita beli dan bermanfaat juga tentunya, dan juga tidak harus membutuhkan biaya yang terlalu mahal untuk mempersiapkan perlengkapan bayi baru lahir gitu. Baik, cukup sekian video dari saya untuk kali ini. Jangan lupa subscribe yang belum, klik tombol subscribe untuk mengembangkan channel saya, dan juga di share sebanyak-banyaknya agar bermanfaat di luar sana. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.